Aku mau mengetahui tentang perkenalkan, nama saya Nabila Nurtalina, mahasiswa STKIP PDI Banjarmasin semester 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis lumut atau Bryophyta, yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Lumut tanduk merupakan salah satu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskular atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk ini dapat ditanam pada akuarium dengan cara menempelkan tunas atau potongan lumut yang mengandung hidroid pada kristal di bagian bawah akuarium akan cepat tumbuh mencapai permukaan air dan membentuk pumpung tebal. Ciri lumut tanduk yang pertama, tubuhnya cukup mirip dengan lumut api, tapi memiliki perbedaan pada sporopitnya. Sporopit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. Yang kedua, habitatnya ada di daerah yang memiliki kelembaban cukup tinggi. Yang ketiga, seluruh porosporium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa salamandul. Yang keempat, kolumella yang disebut oleh jaringan. Kolumella ini kemudian memproduksi spora. Yang kelima, archaespora juga memproduksi sel salamandul biasa disebut dengan elateral. Yang keenam, keunikan dari lumut tanduk jika dibandingkan dengan lumut lainnya, masaknya kapsul dalam spora pada sporium yang tidak bersamaan. Selain itu, dimulai dari ayas dan terus berturut-turut menuju bagian bawah. Yang ketujuh, biji sporium ini memiliki stomata yang terdapat dua sel penutup. Yang ke-8, Anthocerataceae ini terdiri hanya dari satu suku, yaitu Anthocerotaceae. Yang ke-9, lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja, yaitu suku. Dan yang terakhir, 10, berdasarkan analisis menggunakan asam nukleat, ternyata lumut jenis ini memiliki kerabat paling dekat dengan salah satu tumbuhan berpembuluh atau vaskulat. Siklus hidup lumut tanduk. Pada kelas ini dijumpai cara berkembang biak secara seksual dan seksual seperti pada lumut api, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara seksual. Yang pertama, fragmentasi. Yang kedua, pembentukan kuncup atau gema. Yang ketiga, pembentukan umbi atau tubal. Yang keempat, penebalan ujung atau vertikalis yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan. Yang kelima, peristiwa aposporik. Yang kedua, perkembangbiakan secara seksual dengan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi dua sel dengan satu dinding pisah melintang. Sel yang di atas terus membelah yang merupakan sporonium, diikuti juga oleh sel bagian bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporogonium. Sporogonium kaki berfungsi sebagai alat penghisap. Habitat lumut tanduk. Karena gametofit lumut bersifat autotrofik, mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Toleransi naungan bervariasi menurut spesies, sama halnya dengan tumbuhan tingkat tinggi. Di sebagian besar wilayah, lumut tumbuh terutama di daerah yang lembab dan teduh, seperti daerah hutan dan di tepi sungai, tetapi mereka dapat tumbuh di mana saja di iklim berawan yang sejuk dan lembab, dan beberapa spesies beradaptasi dengan daerah yang cerah. Kegunaan lumut tanduk. Yang pertama, kesuburan tanah. Yang kedua, keamanan bagi benih ikan. Yang ketiga, untuk polusi udara. Yang keempat, sebagai hortikultura. Yang kelima, sebagai pendeteksi mineral dalam tanah. Yang keenam, menangkal hama dan serangga. Dan yang terakhir, ketujuh, sebagai alternatif pengobatan. Sekian penjelasan dari saya tentang lumut tanduk. Semoga kalian bisa memahaminya.
Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.